rasa kalian sehat-sehat ya. Bentar lagi kami mau mulai jadi kids. Dan apakah kalian antusias? Aku yakin kalian antusias. Sebelumnya kami mau perkenalan dulu. Saya Kak Shin. Saya Kak Angling. Namanya Lemon. Saya Kak Dedi. Sebentar lagi kita mau mulai jadi kids. Mari kita berdoa terlebih dahulu, lalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan, mau mengumpulkan kami, mau berikan kesempatan kami untuk kami jadi Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang bertata dalam TG ini Tuhan, Engkau juga menyapa adik-adik yang di rumah juga Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di antara kami Tuhan. Thank you Tuhan, Kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan yuk. Menyampaikan firman-Mu, berkati akan bisa menyampaikan dengan baik, tapi juga asal Tuhan dapat menjadi nyaman dan mengucapkan kesayangan. Kalau Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan Tuhan. Hai guys, nama aku Clara. Clara lagi bingung nih, karena beberapa hari yang lalu Clara mau YouTube tentang jalan keselamatan menuju ke surga. Katanya di YouTube, kalau kita berbuat baik dan menyiksa diri, kita bisa masuk ke surga. Tapi Clara sudah 1 bulan berbuat baik dan berpuasa, tidak makan daging dan tidak bermain gadget. Tapi Clara belum menemukan jalan keselamatan. Sekarang Clara mau jalan-jalan cari jalan keselamatan. Pakai masker. Terus Clara mau pakai topi. Dan Clara juga bawa jajan di ransel. Yakin? Iya. Oke, bye guys.
Selamat datang di Selamat Mart. Ada yang bisa saya bantu? Apakah benar di sini selalu menuju keselamatan? Jangan menuju keselamatan. Di sini Selamat Mart, Dek. Kita menjual sembako, snack. Adik mau beli apa? Kalau Clara masuk sana, bisa surga nggak? Ke surga? Nggak bisa dong, Dek. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat datang kembali. Aduh, Clara dibohongin nih sama teman Clara. Ya udahlah. Nah, kita dalam kamu masih nggak bohong. Permisi kau. Saling keselamatan gimana? Oh, kamu lurus saja. Belok kanan 2 kali. Rumahnya ada di sebelah kiri jalan. Di situ ya? Yes. Oke, makasih Om. Permisi Pak. Ya, Dek. Apa benar di sini cari keselamatan? Ya, betul ini rumahnya Pak Slamet, Dek. Tapi bukan jual keselamatan. Kalau saya masuk, bisa langsung masuk ke surga? Aduh, masuk ke surga jangan dulu, Dek. Saya belum mau mati, Dek. Berarti salah lagi. Ya udahlah, mari Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai. Seharian cari jalan keselamatan, belum ketemu juga. Ya udahlah, mau mandi terus makan. Clara, ya mau aja. Aku dengar kamu lagi cari jalan keselamatan ya? Iya. Ini kenalin kakak ibu Rizko. Tidak tahu gimana jalan keselamatan. Halo Clara. Jangan-jangan aku lagi bosan kecil. Tenang-tenang, ini gadgetnya udah kita ikut online supaya kamu tahu gimana jalan keselamatan. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya,
menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Siapa sih orang itu? Kok dia mau disiksa sih? Orang kan baik. Nah, dia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disiksa, disalibkan karena sangat mengasihi kita semua, mengasihi Clara, mengasihi Gwen, dan juga mengasihi teman-teman yang ada di rumah. Kita mau baca firman Tuhan ya, sungguh indah. Kita baca di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dengarkan ya Clara ya, Gwen, dan juga teman-teman ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Clara nggak perlu berbuat baik dan menyiksa diri ya?
Enggak perlu Clara untuk menuju ke surga atau jalan keselamatan itu kita tidak perlu menyiksa diri, tapi hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kita pasti menuju ke surga, menuju ke Bapa. Clara mau ketemu jalan keselamatan? Clara sudah mencari di mana-mana dan tidak menemukan, kan? Iya. Oke, Gwen juga mau menuju ke jalan keselamatan? Oke. Teman-teman mau juga kita menuju ke jalan keselamatan, ke surga, atau menuju kepada Bapa? Hanya satu. Percaya kepada Tuhan. Satu-satunya jalan hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Clara sudah mencoba mencari-cari di mana dan tidak menemukan jalan keselamatan. Buat teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau berdoa yuk. Clara, kita mau berdoa. Gwen, kita mau berdoa. Ya, teman-teman, kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tirukan Kak Daniel berdoa ya. Clara juga ya. Gwen, oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib, menebus hidup kami Tuhan. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pimpin setiap jalan kami Tuhan, pimpin hidup kami agar kami bisa menuju ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, selamat ya Clara. Ya, selamat ya Gwen. Kita bisa menuju ke surga. Tapi ada satu hal lagi, tugas yang diberikan kepada kita semua, tugas yang diberikan juga kepada teman-teman. Kita harus bersaksi. Bersaksi itu menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman, kepada mama papa, kepada saudara-saudara kalian, ya, agar mereka semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan bersama-sama kita semua berjalan menuju ke surga melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Siap? Siap gue? Siap ya teman-teman? Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya teman-teman, melalui drama yang kita lihat tadi, yang bahwa Clara mencari jalan keselamatan tapi tidak ketemu, dan kita sudah tahu pada hari ini bahwa jalan keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, siapa yang mulai pada hari ini mau belajar bersaksi, mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang cinta kasih Tuhan kepada teman-teman yang di sekolah, teman-teman yang di rumah, juga buat mama dan papa mungkin yang belum mengenal Tuhan. Ada mungkin? Ya, silakan angkat tangan. Ya, luar biasa. Oke, kita mau berdoa ya. Pada hari ini kita mau berdoa biar Tuhan tolong setiap kita, Tuhan mampukan. Teman-teman juga, Kak Daniel juga, untuk lebih lagi menjadi saksinya Tuhan, menceritakan tentang cinta Tuhan kepada orang lain. Oke, kita mau berdoa. Angkat tanganmu, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau disiksa, Engkau disalibkan mengganti dosa kami. Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tiada tara dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan. Pakai setiap kami, setiap kemampuan kami, talenta kami, untuk kami mampu berbicara, memberi kekuatan untuk kami lebih semangat lagi menceritakan tentang cinta kasih Tuhan kepada teman-teman kami, kepada semuanya.
kepada papa dan mama mungkin yang belum mengenal akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan mampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat cintamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau rela mati buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, terima kasih.